Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Yoja Ariwani, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, kelas 2DD3 Teknik Kimia. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa bab 3 dengan judul modul penentuan fungsi hantar sistem pengendali dengan menggunakan peralatan pengendali suhu. Langsung saja ke penjelasannya. Jadi, dari data hasil pengamatan yang sudah ditemukan, di sini terdapat persen PO1 yaitu 10% dan persen PO2 yaitu 50%. Kemudian, di sini ada persen PV1 yaitu 36,9% yang didapatkan dari input. Kemudian ada persen PV2 yaitu 44% yang didapatkan dari output. Kemudian ada juga delta persen PO yaitu 40. Nah, 40 ini didapatkan dari persen PO2 dikurangi persen PO1, di mana 50% dikurangi 10%. Dan ini ada juga delta persen PV yaitu 7,1 yang didapat dari persen PV2 dikurangi persen PV1, di mana 44 dikurangi 36,9. Kemudian dari data tersebut kita bisa membuat grafik. Untuk grafik yang pertama di sini itu ada grafik A1 yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Langkah-langkahnya yang pertama itu kita buat grafiknya terlebih dahulu berdasarkan data yang sudah ada tadi yang ada di atas. Langkah kedua yaitu kita buat garis pertama yang diluruskan dari persen PV1 yaitu 36,9. Jadi ini garisnya. Langkah ketiga kita membuat garis kedua yang diluruskan oleh persen PV2 yaitu 44 dan garisnya adalah ini. Langkah keempat yaitu kita menentukan titik potong dengan menarik garis singgungnya yang ada di bawah ini, kita tarik ke sini. Dan ditemukan titik potongnya itu ada di sini. Langkah kelima, kita menentukan berapa taunya. Caranya itu adalah dengan menarik garis dari titik potong ini tadi, kita tarik ke bawah menuju sumbu X. Kemudian bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris dan itu adalah hasil dari taunya. Kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan nilai KP, tau dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 1. Jadi ini kita cari KP-nya. KP itu rumusnya adalah delta CS dibagi delta persen PO. Delta CS ini tadi rumusnya persen PV2 dikurangi persen PV1 yang hasilnya adalah 7,1. Sedangkan delta persen PO itu persen PO2 dikurangi persen PO1. Jadi 7,1 dibagi dengan 40 hasilnya 0,1775. Sedangkan untuk nilai taunya ini tadi sudah kita ukur dengan menggunakan penggaris, hasilnya yaitu 12. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan A3, yaitu tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A2. Rumusnya yaitu GS sama dengan KP dibagi tau S plus 1, dimana KP ini tadi 0,1775 dibagi dengan 12 ditambah 1, sehingga hasilnya yaitu 0,0136538.
Kemudian untuk B1 itu adalah grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Langkah awalnya itu sama dengan metode 1, tentukan dahulu garis PV1-nya, kemudian garis PV2 dan juga garis singgungnya. Selanjutnya, itu kita perlu menentukan titik potong. Jadi, pada metode 2 ini, caranya adalah dengan menghitung persen PV1 ditambah dengan 0,632 delta CS. Dan setelah saya hitung, hasilnya itu ditemukan 41,3872. Kemudian dengan menggunakan penggaris yang ada, itu kita ukur dan 41,38 itu letaknya ada di sini, kemudian kita buat garis putus-putus merah seperti ini. Setelah itu kita cari taunya. Cari taunya itu adalah dengan dari garis yang bersinggungan ini tadi, kita tarik ke bawah menuju sumbu X dan ditemukan berapa taunya. Lalu kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu tentukan nilai KP, tau, dan TD jika ada dengan menggunakan metode 2. Nah, di sini kita cari KP-nya. Cara mencari KP-nya itu jadi delta persen PO dibagi dengan titik potong yang sudah kita cari tadi. Titik potong ini kita hitung dengan persen PV1 ditambah 0,632 delta CS yang hasilnya 41,3872. Jadi 41,3872 dibagi dengan 40 akan menghasilkan 1,03468. Sedangkan untuk nilai taunya itu kita ukur dengan menggunakan penggaris ini tadi, hasilnya adalah 12. Untuk TD-nya tidak diketahui. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2. Rumusnya yaitu sama dengan yang soal atas tadi, yaitu GS sama dengan KP dibagi tau S plus 1. Nah, jadi di sini KP-nya itu tadi kan 1,03468 dibagi dengan 12 ditambah 1. Hasilnya adalah 0,0795908. Kemudian bisa kita lanjutkan ke C1, yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Nah, metode 3 ini itu melanjutkan metode 2. Jadi kan tadi sudah ada titik potong yang menggunakan 0,632 delta CS. Untuk yang metode 3 ini, kita mencari T1, itu rumusnya dengan persen PV1 ditambah 0,283 delta CS. Kemudian setelah dihitung, hasilnya adalah 38,9 dan diukur dengan penggaris yang ada, dan ternyata garisnya itu ada di sini. Jadi garis yang putus-putus berwarna merah ini merupakan T1. Selanjutnya kita bisa ke pertanyaan C2, yaitu tentukan nilai KP, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 3. Yang pertama itu kita cari nilai KP-nya dulu. Nilai KP ini rumusnya delta CS dibagi dengan delta persen PO, yaitu 7,1 dibagi 40. Hasilnya adalah 0,1775. Kemudian
Tadi kan T1-nya itu kita hitung dengan rumus persen PV1 ditambah 0,283 delta CS, hasilnya adalah 38,9093. Dan untuk T2-nya itu persen PV2 plus 0,632 delta CS, hasilnya adalah 41,3872. Untuk metode 3 ini, dalam mencari tau, rumusnya adalah 3/2 dikali dengan T2 min T1. Jadi 3/2 dikali 41,38 dikurangi 38,9 yang hasilnya adalah 3,71685. Untuk T0-nya yaitu T2 dikurangi tau. Jadi T2 ini tadi 41,3872 dikurangi dengan 3,71685. Hasilnya adalah 37,67. Dan pertanyaan terakhir adalah tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin C2. Rumusnya masih sama, yaitu GS sama dengan KP dibagi TOS ditambah 1. Jadi 0,1775 dibagi 3,71685. Hasilnya adalah 0,0376. Jadi, itu tadi penjelasan LKM bab 3 dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih.